susahnya Aulia untuk memulai atau dekat sama orang baru itu apakah kayaknya mereka nggak suka aku gitu nggak sih? Iya, awalnya kayak gitu. Karena kalau Aulia pertama ngomong sama mereka tuh takut Aulia salah kata-kata, terus mereka ya cuek gitu. Aulia tuh takut kayak gitu. Jadi udah punya pikiran-pikiran buruk lah gitu ya. Kalau udah deket itu ya ekstrovert banget. Di rumah juga kayak gitu. Kalau sama orang lain mah biasa aja. Tapi kalau pas di rumah itu sama kakak, sama adik-adik itu benar-benar ekstrovert. Sampai-sampai pas kemarin pulang itu kata mama gini, Sena kalau udah disatuin tuh kayak gini ya, Sena rame gitu, kayak perang apa gitu. Di rumah tuh rame banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di podcast Santri Akhwat. Kali ini kita kedatangan seperti biasa selalu spesial tamu kita. Yang spesialnya kali ini adalah santri yang datang ke studio kita hari ini adalah pengurus bagian keibadahan. Serem gak sih? Selamat datang Kak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap Hernida Aulia. Oke, sehat kau? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ya kita singgung di awal Kak Aul ini jadi pengurus baru kan ya, sudah berapa lama Anda menjabat sebagai bagian keibadahan? Sudah hampir 2 pekan lebih. Jabatan ya, ini jabatan yang luar biasa tinggi ya. Ini ya sama lah kayak menteri agama lah gitu ya. Menteri agama keibadahan. Kenapa ini dipilih apa mengajukan diri? Dipilih. Menurut kamu, kenapa teman-teman kamu milih kamu untuk jadi bagian keibadahan? Nggak tahu, aku juga tiba-tiba pas lagi pemilihan itu tiba-tiba ya aku dipilih jadi keibadahan itu. Tiba-tiba? Iya. Tiba-tiba banget gitu. Tapi dari Giza deh, kenapa sih kira-kira Aul yang jadi? Karena kan awal datang ke sini tuh kayak sangar ya, jadi cocok gitu. Tapi ternyata, insya Allah humoris. Oh, oke. Dari sangarnya ya. Jadi sangarnya itu sangat cocok untuk wajah-wajah mengingatkan gitu ya. Yeah. Jadi kalau ngelihat wajahnya Aul, keinget neraka lah gitu ya. Enggak bercanda. Jadi itu inget ibadah gitu ya, inget ibadah. Kalau nggak ibadah ya takutnya gitu masuk neraka. Inget dosa lah gitu ya ngelihat Aul. Bagus itu Aul. Jadi emang kita butuh wajah-wajah kayak gitu, karena kalau wajahnya yang main-main gitu, yang mungkin orangnya humoris, ya nggak dapet gitu, nggak kena gitu. Jadi ya kita perlu wajah itu. Tapi tadi katanya Giza, Aul ini selain wajahnya sangar, juga humoris. Nah tapi kita mau ke sangarnya dulu nih, karena tadi awal-awal masuk, dan Ustazah juga ngelihat itu awal-awal masuk Aul ini cuek banget, diem, mukanya datar aja gitu aja mukanya. Diajak ngomong juga yang hemat banget lah gitu. Kayaknya dalam sehari ya nggak nyampe 5 kata gitu yang keluar ya. Kayak jarang banget kedengeran suaranya gitu. Dan kita tuh para ustazah gitu, para dari pengurus akhwat gitu, juga kayak yang takut gitu. Ini santri ini kayak gimana nih gitu. Betah nggak ya gitu, apa yang bikin dia nggak betah gitu. Jadi sering kita ngobrolin gitu, sampai akhirnya kayak tadi juga Ustazah sebelum kita mulai podcast ini nanya ke Ustazah Hajijat gitu, ini Aul mau podcast, kita mau tanya apa ya, tanyain gitu kenapa dia tiba-tiba betah. Ini request dari Ustazah Hajijat. Nah sekarang Ustazah tanyain ke Aul, dari yang tadinya nggak betah, hemat ngomong, wajahnya sangar, wajahnya tidak bersahabat, susah diajak ngomong, susah diajak makan bahkan, tiba-tiba tadi dibilang sama Giza, Aul itu ternyata humoris, dan teman-teman juga percaya dengan Aul. Aul juga betah sampai sekarang bertahan, bahkan dipilih jadi pengurus. Itu apa yang bikin transisi yang sangat drastis itu, dari nggak betah ke betah banget? Jadi awalnya kan kebetah karena Aul tuh sendiri dari ya
Soalnya kebiasaan dari SD sampai SMP itu bareng temen terus. Nah pas SMA di sini sendiri jadi kaget. Terus karena awal-awal kan apa ya? Kenapa tuh awal-awal? Apa ya? Gak gampang akraban gitu. Jadi harus orang dulu yang nanya. Nanti biasanya kalau udah kebiasaan gitu ya udah biasa kesananya. Oh jadi harus dari luar ya. Jadi Aulia bukan orang yang bisa mulai obrolan, gitu, nanya, kenalan, enggak, jadi harus dari luar. Menarik. Tapi ini kan prosesnya lama gitu. Jadi titik momen yang dimana Aul tuh merasa, wah iya aku bisa nih di sini, aku bisa punya temen gitu. Kapan? Pas waktu itu kan dekat sama teman. Nah akhirnya diajak ngobrol tuh apa-apa segala diomongin gitu. Nah akhirnya sempat curhat juga sama ustazah karena gak betah. Akhirnya dinasehatin terus. Terus Aulia tetap ngeyel, pengen pulang, pengen keluar dari sini. Tapi ya di situ udah berkali-kali sama ustazah dinasehatin itu. Terus dari situ Aulia udah mulai ya menerima. Ya akhirnya Aulia memutuskan buat ya sabar lah. Terus ya di sini. Terus karena kan pas awal-awal pendiam tuh karena gak punya teman. Nah pas kesini mereka tuh jadi lebih dekat. Jadi lebih Aulia tuh jadi ya lebih betah karena punya teman banyak gitu. Terus mulai sering ngobrol mulailah ngobrol cuman bentar doang. Jadi ya seru gitu ngobrolnya. Tapi yang Ustazah penasaran adalah susahnya Aulia untuk memulai atau dekat sama orang baru itu kira-kira apa sih? Maksudnya pikiran Aulia ketika ngelihat orang tuh apakah kayaknya mereka gak suka aku gitu gak sih? Iya. Awalnya kayak gitu. Karena kalau Aulia pertama ngomong sama mereka tuh takut Aulia salah kata-kata terus mereka ya cuek gitu. Aulia tuh takut kayak gitu. Jadi udah punya pikiran-pikiran buruk lah gitu ya. Paham. Tapi Aulia mengalami hal yang sama gak sih ketika SD, SMP? Kayak gitu juga gak selama itu gak? Enggak, karena banyak temen juga, terus itu emang punya sahabat juga. Jadi udah punya pegangan gitu, jadi untuk deket sama yang lain ada bantuan gitu. Sedangkan sini masuk sendiri, sendiri banget gitu, yang lainnya tuh orang asing gitu ya. Paham. Nah, dengan Aulia mengetahui kekurangannya Aulia gitu ya, yang nggak bisa tanpa teman tadi gitu kan, yang wah aku akan masuk ke dunia baru gitu ya. Kenapa tapi Aulia mondok gitu? Apakah karena disuruh orang tua atau kenapa? Atau dasar? Nggak disuruh orang tua ya, terus kemauan sendiri juga karena kan dari MTS juga udah mondok. Jadi kan malu kalau mau sekolah tuh. Jadi pengennya mondok lagi gitu. Malu? Iya. Malu. Nanti karena udah mondok, kalau nggak mondok lagi malu gitu. Oh iya gitu ya. Bagus. Maksudnya kayak mempertahankan kesantrian gitu. Dan memang dari lingkungannya Aul tuh orang-orang yang nggak lanjut mondok tuh kayak nggak keren gitu ya. Insya Allah. Dan kenapa lanjut mondoknya milih di Al-Fat? Karena udah ya sebenarnya Al-Fat tuh pilihan keempat gitu atau ketiga. Banyak opsi ya. Al-Fat pilihan keempat itu yang terakhir. Iya yang terakhir. Pilihan terakhir. Nah karena Aulia tuh pengen mondok tuh di Bandung gitu, kekeh banget pengen di Bandung, gak mau di mana-mana. Meskipun Aulia tuh pernah daftar ke pondok yang lainnya, itu tuh udah keterima semuanya. Cuman Aulia tetap ngototnya pengen di Bandung gitu. Dari 4 opsi itu yang di Bandung Al-Fat? Enggak, ada satu. Ada. Cuman itu mah gak keterima. Gak keterima. Jadi karena pengen di Bandung, dari ada satu di Bandung gak keterima, akhirnya milih di Al-Fat. Kenapa sih mau Bandung banget? Enggak tahu, karena kan Aulia punya sepupu. Sepupu Aulia tuh kuliah di Bandung.
Nah setiap sepupu Aulia pulang itu dia tuh suka nyeritain tentang Bandung gitu. Jadi Aulia tuh kayak tertarik gitu. Apa yang diceritain yang bikin Aulia tuh tertarik? Tentang tempat-tempat yang kayak bagus gitu, estetik, tentang kuliner kayak gitu, makanan. Tapi kan di sini maksudnya Aulia itu akan mondok gitu. Meskipun memang di Bandung, tapi Aulia itu mondok, bukan yang jalan-jalan gitu. Tapi menurut Aulia itu sudah cukup lah gitu ya untuk apa ya namanya, memenuhi ke panggilan lah ya, panggilan dari apa hatinya Aul karena tertarik dengan Bandung. Ya udah pengennya mondok di Bandung gitu ya. Oke, sekarang ya alhamdulillah di Alphard walaupun mondok gak kemana-mana, tapi naik rooftop pemandangannya sudah dapat kan ya, dapat ikonnya Bandung Masjid Al Jabar kan, ya, keren Masya Allah. Ini Masjid Alphard juga ikonnya Bandung nih nanti Insya Allah. Ya, terus ngeliat Gunung Manglayang udah naik juga kemarin gitu kan ya, dicicil lah ya. Kita nggak tahu nanti mungkin kalau ada rezekinya gitu kan ada program lagi, rihla lagi atau ada program tadabur dan lain sebagainya kita apa namanya jelajahi Bandung gitu kan, Insya Allah keren. Oke, jadi itulah kenapa Aulia milih Bandung karena banyak cerita, jadi Aulia tertarik sama Bandung. Oke, sekarang kalau ngafal Quran kan sebelumnya bukan di Alphard ya, bukan Alphard yang pertama, tapi sebelumnya pernah mondok. Nah, awal kali ngafal Quran itu karena apa? Awalnya karena emang dari kecil itu Aulia udah diajarin Quran gitu. Nah terus Aulia tuh lihat pas kelas 4, Aulia lihat sepupu Aulia itu mondok. Nah dari kelas 4 itu Aulia tuh pengen cepet-cepet mondok. Tapi kata mama gak boleh. Nah nanti nanti pas MTS aja mondoknya. Iya. Terus ya udah akhirnya Aulia pas MTS itu mondok. Nah pas mondok itu ya gitu. Apa ya? Sama teman-teman Aulia juga sama pada kesana. Jadi ada teman gitu. Jadi memang dari kecil udah dekat sama Quran, terus ngeliat juga dari lingkungan gitu ya, kayak dipengaruhi pasti dengan lingkungan. Oh ternyata yang keren tuh yang gini loh, mondok gitu ya. Jadi memang udah gak sabar mondok malah ya, Insya Allah. Dan sekarang nih, apa sih perbedaan mondok sebelumnya selain yang tadi udah Aulia ceritain, Aulia di sini sendirian gitu kan, totally asing lah gitu ya lingkungannya. Apa perbedaan yang lain yang Aulia rasain ketika mondok di Alphard? Rasanya beda banget sama pondok lama, karena kalau di pondok lama tuh sebenarnya tuh bagus, cuman Aulianya yang belum bisa manajemen waktu. Jadi Aulia pas di pondok lama itu leha-leha banget. Nah pas di pondok Alphard ini jadi pas masuk sini kan kayak terus gitu fokus ke Quran. Jadi pas di sini Aulia tuh jadi lebih teratur gitu. Lebih teratur. Jadi terus bersama Al-Quran gitu. Fokus gitu ya. Fokus banget. Insya Allah. Oke. Di sini sudah sudah nyaman, sudah dapat temen gitu ya. Akhirnya keluarlah gitu ya kepribadian asli dari Aulia. Jadi sebenarnya Aul itu orangnya kayak gimana gitu? Ini kan ini di podcast nih, mungkin karena ya ini juga mungkin sama Ustazah juga kurang akrab gitu ya, jadi kan nggak kelihatan. Ustazah pengen Aul menggambarkan diri Aul yang sebenarnya gitu, kalau misalnya udah deket gitu. Aul tuh kayak gimana orang? Kalau udah deket itu ya ekstrovert banget gitu. Ekstrovert? Iya, ekstrovert. Karena di rumah juga kayak gitu. Kalau sama orang lain mah biasa aja, tapi kalau pas di rumah itu sama kakak sama adik-adik itu benar-benar ekstrovert. Sampai-sampai pas kemarin pulang itu kata mama gini, kalau udah disatuin tuh kayak gini ya, rame gitu, kayak perang apa gitu. Di rumah tuh rame banget gitu. Masya Allah. Jadi aslinya gitu ya, kalau udah nyaman sama orang baru keluar ya. Insya Allah. Oke. Kalau saja mau tanya ini deh, tentang, tapi Aulia udah pernah tes yang kayak MBTI gitu nggak? Kepribadian yang ekstrovert, introvert gitu? Enggak ya. Soalnya mungkin nggak tahu nih gitu, emang betulan
Karena kan kalau menurut saya sih se-introvert-introvertnya orang yang memang dia akan ekstrovert pada waktunya gitu dengan momen yang emang dia nyaman gitu. Nah, ada orang-orang kalau orang-orang yang benar-benar ekstrovert mungkin kalau walaupun dia ketemunya sama orang asing, orang baru, dia akan langsung mulai gitu. Nah, jadi itu menurut saya kayaknya Aul tuh lebih ke introvert, introvert yang akan jadi ekstrovert sama orang-orang yang udah Aul kenal gitu. Jadi lebihnya ke introvert. Kalau misalnya Aul memang ekstrovert, ya nggak akan kayak tadi, nggak akan selama tadi. Jadi langsung Aul yang mulai gitu untuk mulai perkenalan, mulai mendekati orang gitu. Karena itu penting banget sih untuk mengenali diri sendiri dan bisa kenal sama diri sendiri itu menurut Ustazah ya di pondok gitu. Di pondok tuh kita bisa kenal sama diri kita sendiri itu lebih jauh gitu. Termasuk ya yang pastinya ya dengan perjalanan kita ngafal Quran gitu. Nah, Ustazah pengen tahu nih kalau Giza kan kalau Aul ngafal Quran itu kayak gimana metodenya? Karena setiap orang beda-beda sesuai dengan kepribadiannya. Nah, dari kepribadian yang tadi Aul ceritain, Aul ngafal Qurannya kayak gimana? Ngafal Qurannya ya biasa aja. Jadi setiap mau masuk ke juz baru itu aku tuh suka baca dulu 1 juz, jadi ditilawahin gitu. Satu juz? Iya, 1 juz ditilawahin kayak gitu. Terus nanti pas mau ziyadah baru boleh ngafalin satu ayat gitu, harus benar hafal. Terus kalau udah langsung lanjut ke ayat selanjutnya. Terus sampai akhirnya ya udah sampai ayat terakhir, terus langsung diulang lagi dari awal gitu. Oh, jadi pertama dibaca dari awal sampai akhir, terus nanti mulai satu ayat, baru nanti disambungin dari awal sampai akhir. Kan? Nah, dan itu sebenarnya memang apa ya? Rata-rata kayak gitu dan penjelasannya itu adalah sebelum kita mau menghafal sesuatu ya kita kenalan dulu gitu. Ada pemanasan lah gitu, kita sebutnya pemanasan. Jadi kayak buat teman-teman yang mungkin baru mau ngafal Quran gitu bisa dapat referensi nih dari Kak Aul bahwa ya ngafal tuh nggak langsung ngafal gitu, tapi kita harus apa ya basa-basi dulu lah istilahnya. Kalau sama orang kan, sama orang baru basa-basi dulu baru kita bisa tahu ceritanya. Sama dengan Quran juga, dengan Quran kita tilawahin dulu atau kita dengerin dulu gitu sampai ya lumayan familiar, atau kita matanya dulu nih ngelihat tata letaknya, oh di halaman ini ada berapa ayat, oh atau ini terjemahannya tentang apa aja gitu. Jadi ada kenalan dulu lah gitu, ada basa-basinya, ada nggak langsung lah, ada pemanasannya gitu sama Al-Quran. Baru nanti pas ngafal tuh lebih mudah gitu, lebih ngalir. Keren. Sekarang hafalnya udah berapa? Di sini udah 4 juz. 4 juz. Sebelumnya udah berapa? Udah 9. Oh, udah 9. Berarti ini 9 juz tuh 9 juz pertama 1 sampai 9 atau belakang? 1 sampai 7. Terus dari belakang 2 juz. 30. Berarti masih ada tabungan lah ya. Masih ada tabungan. Insyaallah. Pertanyaan template sih ini. Dengan masih punya tabungan itu, apakah mudah ngafalnya? Kayak yang udah ya tinggal di storyin aja gitu. Merasa gitu nggak? Juz 30 sampai juz 29 alhamdulillah yang mudah gitu. Tapi pas masuk ke juz 28 itu Masya Allah banget. Karena baru ngafal juga. Iya, yang baru ngafal ya. Baru ngafal itu, jadi juz 28 itu paling lama. Juz 28 yang paling lama. Oke. Nah, kalau yang juz yang sebelumnya pernah dihafal 4 juz ya. Oh, berarti cuma 29-30 ya yang merasa mudah. Oh, paham. Sedangkan yang baru dihafal ini lumayan lah. Tapi apa ya? Sabar aja sih, tinggal sejus lagi, nanti balik ke depan bisa menyusul lah gitu ya, bisa nyusul. Masih dimurojaahin nggak yang depan? Kadang ya, supaya inilah ancang-ancang lah gitu. Biar nanti bisa digas. Insyaallah. Berarti sehari setorannya paling banyak berapa halaman? 1 halaman. 1 halaman gitu. Itu juga udah Masya Allah sih. Karena ya apa ya, pesen lah ya buat penghafal Quran ya, memang kita ada
ada levelnya masing-masing gitu, ada levelnya masing-masing. Dan yang paling harus dihindari dari penghafal Quran baru baca tadi adalah jangan nanya gimana caranya bisa hafal Quran dengan cepat gitu. Karena orang tuh suka nanya gitu ya, gimana sih biar hafalnya cepat? Nggak usah nanya kayak gitu. Karena ada salah satu gurunya seorang ustadz gitu. Nah, beliau nyampein cepat hafal Quran itu adalah karunia dari Allah. Tapi kalau keinginan untuk cepat itu datangnya dari setan. Jadi orang yang bisa cepat ya itu dari Allah. Tapi orang yang emang dia belum waktunya cepat dan dia pengennya cepat, akhirnya dia buru-buru, itu dari setan. Jadi udah kita sesuaikan saja. Yang penting memang kita udah usaha gitu. Bukan yang leha-leha. Beda kondisinya sama orang yang dia santai-santai aja terus dia bilang, ya emang aku bisanya kayak gini, bukan kayak gitu. Tapi yang dia udah usaha semaksimal mungkin dan dia dapetnya segitu, ya udah itu dari Allah. Akan ada waktunya pasti sih. Sudah yakin banget akan ada waktunya kita bisa. Nggak kerasa tuh sehari sejus tuh bisa. Sehari sejus bisa karena banyak banget yang udah cerita kayak gitu. Bahkan sudah dapat cerita tuh ada qori dari luar, beliau bilang dia cuman hafalan 3 ayat itu nggak bisa. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, 3 baris nggak bisa dia. 3 baris 3 ayat tuh 3 ayat nggak bisa sampai akhirnya dia bisa setoran 1 juz sehari. Kan itu jauh banget gitu. Dan itu padahal ayatnya pendek-pendek gitu kan, yang kayak menurut kita masa sih nggak bisa kayak gitu doang gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang doang bagi dia gitu. Karena dia memang berusaha gitu, yang udah fokus banget. Dan memang itu prosesnya gitu. Ya, betul. Itu yang harus dicatat. Jadi jangan pernah merasa minder dengan kecepatan hafalan kita yang mungkin enggak atau jauh banget dibanding yang lain. Enggak gitu, jangan. Yang penting kita fokus dengan jejaknya kita aja gitu. Levelnya kita aja. Gimana caranya kedepannya bakal lebih baik gitu. Sekarang sehalaman, apa-apa lanjutin sehalaman berapa, nanti nggak kerasa bisa 2 halaman, nanti nggak kerasa bisa 3 halaman dan lain sebagainya. Insyaallah keren. Terus tadi nih pertanyaan yang sama, Giza lagi. Aul pernah futur ya? Pernah. Kalau lagi futur, Aul gimana caranya biar nggak futur lagi? Itu sih kalau lagi ngaji terus futur itu suka lihat pemandangan gitu. Lihat pemandangan, ya lihat ke kaca gitu. Apa yang dirasain ketika ngelihat itu? Ya kayak adem gitu. Ngalihin kusut pikirannya gitu ya. Ya diem aja gitu ya. Bagus gitu, karena maksudnya yang harus diperhatikan, yang jadi catatan adalah ketika kita futur ya kita memang ya udah gitu, nggak salah gitu untuk beralih dari Al-Quran, tapi beralihnya kemana gitu. Jangan kepada sesuatu yang malah bertentangan dengan Al-Quran. Misalnya aku futur hafal Quran, aku mau pacaran gitu ya kan. Itu salah gitu, jangan kayak gitu. Jadi futur misalnya lagi hafal Quran, ya udah beralih ke yang lain. Misalnya futurnya baca, ya udah berarti kita denger aja dulu gitu. Kalau misalnya futurnya denger pun masih futur, ya udah kita ngelihat ayat-ayat yang kauniyah gitu ya, kayak yang tadi Aul sebutin, ngelihat pemandangan kan, ngelihat ayat-ayat yang sifatnya kauniyah gitu. Jadi ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta gitu kan. Terus saya juga mau tanya yang tadi pertanyaannya sama. Setelah dari Al-Fat ini, Aul mau kemana? Maksudnya rencana ke depan gitu dengan Al-Quran. Karena kan nggak harus jadi guru Quran. Jadi Aul sudah selesai misalnya nanti menghafalkan Al-Quran. Cara mengajarkan Al-Quran tuh nggak yang harus di halakoh gitu. Nah, atau memang Aul pengen cara kayak gitu atau ada cara lain? Aul pengennya kayak gimana? Pengennya sih keluar dari sini tuh oleh kursus. Kursus apa? Kursus menjahit. Wow, jahit? Ya. Kenapa? Karena Aulia tuh tertarik sama ya itu bikin baju kayak gitu. Pengen jadi desainer juga. Wow, bisa kerja sama kalian ini. Wah, bisa mulai diskusi ya nanti ya. Insya Allah saya jadi ya, jadi marketing lah bisa kayaknya.
Oke, suka jahit. Mm. Sejak kapan suka jahit? Sejak itu pas aku tuh kan suka ngejahit gitu. Jadi pas lihat jadi pengen nyoba, pengen bisa gitu. Pengen bisa ngejahit. Gitu. Oke, jadi pengen nanti ikut kursus jahit, terus dari kursus jahit tuh sama kayak Giza langsung kerja sama gitu, kalian bikin usaha gitu. Gimana rencananya? Ada rencana apa gitu? Bayangannya gimana? Ikut kursus nih, terus mau diapain? Ya mau dikembangin, mau apa sih? Kamu nyari jawabannya? Apa? Kayaknya yang maksud saja tuh, ya saja pancing ya. Kan tertarik jahit, melihat orang bisa jahit, pengen bisa, udah pengen kursus. Nah, tujuannya tuh apa? Pengen membuat baju yang seperti apa? Atau bukan baju, atau apa yang pengen dibikin? Misalnya kan ada orang yang, aku pengen, aku suka misalnya ya, misalnya yang kau bayang dari cerita-cerita deket-deket ini gitu, akhir-akhir ini. Ada yang suka banget sama princess. Dia terobsesi banget sama princess Disney itu gitu. Tapi dia orang yang bercadar. Jadi kepikiran untuk bikin baju princess yang cadar gitu, yang syar'i gitu. Nah, kalau Aul gimana menggambarkannya? Aul pengen bikin baju yang kayak gimana? Pengen baju kayak biasa gitu, yang dipakai sama santri gitu. Baju gamis gitu syar'i. Yang dipakai sama santri. Emang kenapa baju yang dipakai santri sekarang apakah menjadi keresahan buat Aul? Kayaknya desainnya bagusnya kayak gini gitu. Ya, gitu nggak? Pernah. Kayak gitu. Bagus tuh. Kalian belum dapat baju ya? Nah, ayo kita bikin yuk. Langsung aja kita bikin. Ya siapa tahu kan, mungkin dari desainnya aja dulu ya. Kita nggak nunggu ikut kursusnya gitu, nggak nunggu selesai dari Alphard. Aul bisa memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk desain yang kayak gimana ya, yang pengen aku bikin nanti. Dan bisa jadi sekarang bukan Aul dulu yang bikin, karena mungkin Aul belum bisa. Udah Aul coba minta tolong gitu, misalnya sama Ustazah gitu. Udah Ustazah mungkin nyari tukang ngejahit yang bisa, nih ada desain, bisa nggak dibikin gitu. Ya barangkali angkatan kalian bajunya desainnya dari Aul gitu kan. Siapa tahu kan. Ya, gitu. Jadi boleh aja dicoba-coba gitu. Karena perasaan kemarin waktu kita ekskul, Aul nggak cerita dia pengen jahit. Ya kan? Ya, soalnya dia masih pendiam waktu itu. Oh iya, iya betul. Nah, sekarang kebuka, Insya Allah. Waktu itu kamu bilang apa waktu saya tanya hobinya? Lupa lagi. Saking pendiam, dia nggak sadar kayaknya, bukan pendiam doang, nggak sadar dia. Nggak jawab apa ya Aul. Lupa juga, kayaknya waktu itu juga nggak masuk deh. Lupa juga sudah. Saking emang nggak ada kata-kata yang keluar ini. Masya Allah, itu dia hobinya. Tuh, bisa collab juga. Ustazah hobinya merajut. Nah, barangkali Ustazah ada motifnya gitu, bisa kita kolaborasikan gitu kan. Ya, barangkali ya. Ustazah coba ajuin lah gitu, misalnya mau mesin jahit, kayaknya bisa deh sama Umi ada deh mesin jahit kalau saya mau belajar. Jadi gitu. Kita coba dah, kita kembangin dari sekarang. Karena kalian punya hari Sabtu, hari Ahad yang mungkin banyak free-nya gitu, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan apa lagi ya? Al-Quran. Ada cerita nggak dari Al-Quran itu? Sejak kapan pakai Al-Quran itu? Sejak masuk sini. Iya, sebenarnya ada, cuman nggak mau pakai. Kenapa? Karena nggak ada artinya. Karena nggak ada artinya. Tapi karena kan sebelumnya udah ngafal. Adaptasi lagi nggak lihat Qurannya beda atau nggak terlalu berbeda? Beda. Tapi susah nggak adaptasinya? Lumayan. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada artinya gitu. Kenapa sih penting banget artinya? Karena kalau susah kan Aulia suka lihat artinya gitu. Ya, isi dalam ayat ini tuh apa, kenapa susah gitu. Gitu. Apa ayat apa yang paling diingat yang susah banget ternyata artinya ini gitu? Itu surat apa ya?
surat At-Tolak. At-Tolak. Yang mana tuh? Itu yang mana ya? Boleh sambil dibuka. Sambil murojaah kita. Surah At-Tolak. Itu menantang banget sih suratnya. Asli ya. Saya juga ingat itu, menantang suratnya. Tapi emang artinya tuh kayak dalam-dalam banget. Coba ayatnya mana? Nih, sambil nunggu. Ini kita disponsori oleh Alphard Water. Jadi buat penonton mungkin yang punya produk, punya bisnis, mau sponsor, boleh ya. Silakan hubungi admin. Lumayan kan? Ini masih kosong nih, masih banyak yang bisa ditaruh di sini. Ayat kedua. Ayat kedua, apa tuh artinya? Panjang. Boleh dibacain aja. Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepadanya. Mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksiannya dengan 2 orang saksian yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegak kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Itu yang bagian yang paling familiar dan bisa kita pahami mungkin. Juga Ustazah menempatkan diri sebagai usia kalian ya. Cuman bagian yang terakhirnya aja yang mudah dipahami. Yang di depan gitu, yang panjang itu berat banget kan. Itu fikih gitu ya urusannya gitu kan. Kayak ini apa sih gitu, ini tentang apa gitu. Tapi Aulia ketika baca itu artinya gimana perasaannya? Apakah itu memudahkan Aul? Enggak. Ini bertentangan dengan yang tadi Aul bilang, kenapa harus ada arti? Itu biar memudahkan kan. Tapi untuk ayat ini saking ingatnya karena itu nggak membantu malah. Akhirnya gimana perjuangan Aul bisa akhirnya hafal? Terus diulang-ulang. Terus diulang-ulang. Emang itu doang. Emang itulah satu-satunya cara sih. Terus diulang-ulang. Keren. Insyaallah. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya, Giza ada pertanyaan nggak buat Aul? Pertanyaan terakhir. Quran udah, ayat udah, tips kalau futur udah. Apa ya? Apa, Giza? Mau tanya apa? Ini pengalaman jadi pengurus keibadahan ya. Balik di awal aja. Ini yang saya mau tanya ini aja. Ada cerita nggak selama 2 pekan jadi bagian keibadahan? Susahnya mungkin, atau cerita lucu ketika ngingetin kamu yang bangunin ya gitu, atau yang kayak gimana? Ngapain aja sih ya, kisah ibadah tuh? Ngarahin itu buat sholat. Ngarahin buat sholat. Nah ada ini nggak sulitnya apa, atau ada cerita gitu? Ya sulitnya itu karena Aulia tuh belum berani buat nyuruh mereka buat cepat wudu gitu. Belum berani? Belum. Kenapa kamu takut ini ya, terlalu keluar gitu ya sangarnya gitu? Belum berani? Belum. Gitu, itu yang jadi susah. Tapi selain itu ada nggak? Enggak, cuman itu doang tantangannya. Dia harus berani. Kalau menurut Aul, gimana caranya biar bisa berani? Apa ya? Ya, ini kita bantu Aul untuk memecahkan masalahnya. Karena kan ini amanah nih. Gak bisa Aul misalnya, udah aku nggak berani gitu. Udah terus kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi ini adalah suatu masalah yang harus Aul pecahkan. Apa? Yang udah Aul kepikiran gitu, aku harus kayak gini. Harus mulai berani. Harus mulai berani. Ya gitu. Gimana caranya harus mulai berani? Nah, mungkin bisa teman-teman bantu juga ya di kolom komentar saran buat Aul gimana caranya biar Aul tuh berani untuk ngingetin temennya. Kalau dari Ustazah nih ya,
dan teman-teman di luar sana juga boleh nambahin. Harus bergerak dari kasih sayang gitu. Jadi kenapa Aul nggak berani gitu, padahal kan maksudnya kenapa ini kan ngingetin ibadah, jadi harus diingat tujuannya apa. Aul tuh sayang sama mereka, Aul nggak mau mereka telat sholat, Aul nggak mau mereka lalai, jadi ada dorongan kasih sayang itu gitu. Jadi bukan dorongan yang lain, nggak ada pikiran nanti mereka benci sama aku, nggak, jangan ada itu gitu ya. Dan itu nggak bisa kita ilangin kecuali ya memang dibenerin dulu niatnya gitu. Jadi niatnya Aul adalah memang kasih sayang aja gitu. Aku sayang sama teman-temanku, aku nggak mau mereka lalai, aku nggak mau mereka telat sholatnya, jadi aku harus berani untuk tegas ke mereka, untuk ingetin mereka gitu. Dan nggak harus tegas juga sih sebenarnya ya, bukan harus tegas sih, tegas harus, tapi maksudnya tegas tuh nggak akan nyakitin mereka, yakin deh ya. Yang nyakitin tuh kalau marah-marah, nah kan marah-marah sama tegas beda ya gitu. Jadi tegas aja, dan Aul akan belajar menempatkan diri ketika bertugas sebagai bagian keibadahan. Muka sangarnya dipakai, di luar itu santai aja, humoris gitu kan, makan yang banyak gitu kan. Masya Allah. Oke. Terima kasih Kak Aul yang sudah berbagi ceritanya. Semoga selalu betah dan apa yang dicita-citakan juga dimudahkan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin sekian yang bisa kita bagiin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.